untuk membahas seperti apa sesungguhnya penyaluran dana gempa ini, kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Padang selaku PJOK Rehab Rekon Bidang Perumahan Tahap 2 Kota Padang, Bapak Asnul Zeta. Bapak, Selamat sore. Iya. Ya, ini belakangan berita kembali marak mengenai penyaluran dana gempa. Nah, kita bahas dulu sejauh mana sekarang penyaluran dana gempa 2009 ini. Alhamdulillah penyaluran dana Rehab Rekon bidang perumahan di Kota Padang itu sudah mencapai 95%,58 Jadi 4,58%. Gitu. 4,2% lagi. Nah, ini waktu tinggal 1 minggu lagi. Ya, masih tinggal 1 minggu lagi kita target. Ya. Jadi alhamdulillah ya, ini kita genjot semuanya, baik ketua Pokmas maupun fasilitator ya, agar segera ya, membuatkan laporan ya, realisasi progres daripada pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat. Itu tadi sudah naik 97%. Jadi setiap hari itu bertambah. Ya, jadi tinggal 3% lagi. Kita tunggu saja. Tanggal kemarin. Ya. Lalu bagaimana? Apakah masih ada kemungkinan untuk tambahan data dari masyarakat penerima bantuan ini? Jadi ini sebenarnya yang perlu kita, saya sebagai PJOK ya Mbak ini ya, perlu menyampaikan, menjelaskan ya kepada masyarakat ya. Jadi memang pertama sekali waktu awal di bulan Juli, masyarakat kita itu seakan-akan apa betul diterima atau tidak. Betul, ada keraguan. Ya ada keraguan. Nah ternyata rupanya ya pemerintah sudah mengucurkan begitu banyaknya untuk Kota Padang. Nah sampai sekarang ya memang masih banyak masyarakat kita yang belum mendapat. Ya. Tadi jam 9 ya saya diundang oleh Pak Dr. Sugimin ya, selaku Ketua TPT tingkat Provinsi Sumatera Barat. Ya. Itu kita akan lakukan tahap ketiga. Tahap 3 itu untuk Kota Padang itu telah diberikan mungkin rusak beratnya itu lebih kurang 4.288 rusak berat yang akan kita tangani untuk tahap 3. Ya. Yang rusak sedangnya 9.853. Jadi mungkin lebih kurang total Pokmasnya yang akan kita tambah untuk tahap 3 ya 556 Pokmas. Dengan dana untuk Kota Padang tambahan untuk tahap 3 162.850 Masih banyak. Kalau yang tahap 1 tahap 2 totalnya 620 miliar 190 juta. Tahap 3 tambah 850 miliar lagi. Nah, Pak Asnul tadi Pak Asnul memberikan bahwasanya ada rusak berat dan rusak sedang. Bagaimana dengan masyarakat yang rusak ringan? Apakah ada realisasi bantuan juga? Ya untuk rusak ringan memang Pemko Padang ya saya dapat informasi ya itu memang dianggarkan di BPBD Kota Padang. Memang direncanakan tahun 2011 juga rusak ringan akan diberikan ke Pemko Padang. Sudah ada gambaran bagaimana bentuk bantuannya atau jumlah bantuannya? Nah, ini BPBD yang mengelola. Itu tanggung jawab BPBD. Ya, itu BPBD bukan PJOK nanti. Ya. Saya kira Bapak dapat bocoran seperti apa. Lalu terkait dengan dan penyalurannya, sebenarnya teknis untuk penyaluran bantuan gempa ini seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya kalau kita bercerita masalah teknis ya, untuk teknis penyaluran dana untuk Kota Padang itu adalah perkawinan antara Jogja ya pelaksanaan pasca gempa Aceh dengan Jogja. Nah, dipadu itu dapatlah petunjuk teknis untuk Kota Padang. Nah ternyata saya sebagai PJOK sudah lebih kurang hampir berakhir tinggal waktunya 1 minggu lagi ya. Itu memang masih banyak kekurangan kelemahannya dalam pelaksanaan ya. Karena waktu begitu kasib ya, waktu kan pendek. Kita membentuk Pokmas itu 2.153 dengan bantuan rumah 53.567. Coba bayangkan ya, dengan waktu yang relatif singkat ya. Ini kita dikejar waktu ya. Dikejar waktu, kalau seandainya kita tidak bisa menuntaskan tanggal 15 Desember, uang itu kembali. Nah, alhamdulillah budget yang diberikan untuk Kota Padang kita selesai, bisa melaksanakan. Nah, wajar ya kalau terjadi sekian ribunya ya, begitu kasibnya waktu ya.
ada kekurangan. Ya, namanya kita berurusan dengan masyarakat yang begitu banyak ragam ya. Sama dengan ibarat kita apa ya? Kalau dengan kegiatan masyarakat nih Mbak Nea, sama dengan kita menyusun kelereng. Ya. Kalau disusun gimana? Berserak terus dia kan, nggak mau dia, susah menyatu kan. Nah, itulah ibaratnya. Jadi kalau kita menyusun batu bata enak, dengan tanah aja kita bisa juga ya, kan begitu. Jadi kami sebagai PJOK untuk tahap 3, kami dari PJOK ada ide. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Sugimi, bagaimana mekanisme yang lebih bagus. Jangan terjadinya pemotong-pemotongan, ya, isu-isu pemotongan, ya. Jangan terjadinya tumpang tindih, ada keraguan di masyarakat yang komplain. Ini, ayo kenapa dapat ini rumah saya yang ada yang lebih rusak? Kenapa si ACB itu terima, sedangkan kami tidak terima? Nah, ini mudah-mudahan di tahap 3 saya usulkan nanti dalam proses pendaftaran administrasi. Saya sudah punya konsep ini Mbak Nea. Ya. Kalau bisa nanti usulan ini kita lakukan. Itu usulannya proses pendaftaran administrasi Pokmas ini secara online. Secara online. Ya, ini akan kita usulkan nanti. Secara online. Kita udah bikin konsepnya. Ya. Bikinkan konsepnya seperti ini. Nah, jadi sehingga kalau di sini lengkap semuanya. Bisa data langsung rusak sedang rusak berat dan data jumlah kepala keluarga untuk bantuan lauk dapat langsung. Nah, gitu. Ini dengan maksud untuk mengurangi perpanjangan administrasi seperti itu. Bukan perpanjangan, percepatan dan akuratnya. Nah, supaya jangan terjadi betul-betul nanti yang akan disetujui oleh PJOK Kota Padang itu, yang akan diberikan bantuan itu betul-betul hasil dari pleno, keputusan musyawarah antara fasilitator dengan TPM, dengan unsur kelurahan dan unsur Pak Camat. Nah, ini sistemnya nanti. Jadi setelah pelaksanaan validasi, kita menyelenggarakan rapat pleno. Berapa rusak sedang yang terdapat di satu kelurahan itu yang tinggal di tahap 3 ini? Berapa rusak berat? Ya, kita adakan rapat pleno nanti di kantor kelurahan itu, bahwa si ACB inilah yang punya hak. Nanti kalau ada masyarakat yang komplain dan sebagainya, kita bisa jelaskan secara transparan. Nah, ini mudah-mudahan ini kalau sistem ini kita lakukan, ya, dan administrasi petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BNPB tetap kita pakai. Emang itu pedoman kita. Itu pedoman kita, itu udah bagus, sudah jelas. Ya. Tapi sistem administrasi yang lebih cepat dan akurat. Untuk tahap 3 sepertinya ada perbaikan sistem administrasi. Ya. Nah, kita berharap itu akan menjadikan penyaluran dana ini menjadi lebih baik begitu Pak Asno. Ya. Tapi kan kita tahu kalau sistem online seperti ini, masyarakat kita itu tidak semuanya yang ngeh dengan IT atau dengan perkembangan informasi seperti ini, apalagi dengan internet. Apalagi kebanyakan masyarakat kita yang kena gempa ini adalah masyarakat sedang ke bawah, menengah ke bawah. Jadi ini Mbak Ne, yang saya maksud itu bukan masyarakat kita. Validasi ini tetap fasilitator. Jadi fasilitator yang melaksanakan. Setelah dia validasi, dia hitung kriteria mana yang rusak sedang, rusak berat. Setelah dapat form 4 ya, itu form 4 itu daftar tingkat kerusakan rumah. Nah, nanti direkap. Nah, waktu untuk rekap rusak sedang yang rusak berat itu kan disahkan nanti oleh Pak Lurah dengan Pak Camat. Itu langsung diketik kayak apa? Ya, sebelum kita ketik kayak ini, kita bikin websitenya PJOK dan sebagainya itu divalidkan dulu data ini. Nah, untuk mensahkan rusak sedang rusak berat ini, itu harus kita lakukan rapat pleno di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan, sehingga fasilitator, TPM, Pak Lurah, Pak Camat, PJOK itu udah satu suara. Nah, ini yang penting sekali dulu. Nah, sehingga masyarakat, saya yakin kalau itu yang kita lakukan, saya yakin masyarakat jelas. Sementara masyarakat yang banyak yang komplain itu kan banyak masyarakat yang tidak jelas, tidak ada yang menjelaskan. Dia tanya sama Pak RT tidak tahu, ditanya Pak RT juga ini PJOK, kan begitu. Nah, jadi sehingga ini yang akan kita apakan. Jadi pengalaman kita untuk tahap 2, mudah-mudahan untuk tahap 3 mungkin akan lebih rapi dan bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan. Ya. Jadi fasilitator ya, untuk melakukan sistem online seperti ini. Tahap 3 ini akan diturunkan, mohon maaf, kapan kan? Ya, tahun 2011 ini juga? Iya, tahun 2011 kita udah mengadakan pertemuan. Memang schedule-nya, rencana jadwal kegiatannya, dana sudah ada nih. Untuk Sumatera Barat 300 miliar.
300 miliar untuk Padang mendapat 162 miliar 850 juta. Lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Emang istimewa ini Kota Padang. Ya. Jadi istimewa. Karena ikonnya Sumatera Barat kan Kota Padang ya. Baik. Yang ribut terus di kabar kan Kota Padang yang keluar semuanya kan. Nah, kayak gitu. Jadi makanya ini kebutuhan masyarakat karena banyaknya ya kami melaporkan. Ini tolong diapakan ya supaya masyarakat betul-betul bisa yang komplain kemarin ya, yang ada juga rumah masyarakat kita yang perlu skala prioritas kita bantu belum dapat ya. Betul, Kan itu. Betul. Itu yang bermasalah sekarang. Makanya kita akan bantu. Jadi bulan Maret ya, ini udah mulai merekrut nanti. Nah, fasilitator sekarang kan jumlahnya 728. Nah, untuk 566 Pokmas itu lebih kurang dibagi 4 ya sekitar 200-an lah nanti. 200 Pokmas lah. 200 fasilitator, 200 fasilitator itu yang akan kita pakai. Nanti mungkin ya fasilitator yang akan diterima itu mungkin akan dipilih orang fasilitator yang kinerjanya yang lebih baik ya kan. Pak Joko memonitoring itu. Ya, berapa jumlah 104 kelurahan itu berapa jumlah fasilitator yang telah melaksanakan tugas ya. Ya, ini yang akan kita rekrut nanti di provinsi dan diminta nanti apanya ke PJOK Kota Padang. Nah, ini terkait dengan karena kita tahu ini kerja tim banyak orang di sana tentu tidak terlepas dari permasalahan nih Pak Asno. Ya. Nah, ini belakangan banyak ribut masalah yang di Jati 1. Nah, Anggrek ya, Anggrek. Ya. Kemudian ada Daduk Tunggul